everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. Kita belum, itu kusum. Ya. kita belum keluar tetap. Katanya yang karena selera ini memang. Kalau babli, orang Jawa, babli apa? Babli telur om. Tapi kalau ini boleh dibilang Apa dah? telur. Lain kalau ini. Padahal sama tuh maksud ini. Telur. Kalau di Manado apa? Aduh, ini rodo namanya kalau di Manado.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan kami boleh ada pagi ini dengan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Bangkai Mundung, yang saat ini kami akan menuju ke pelaminan. Sebelumnya Tuhan, kami minta kepadamu Bapa, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan kami semua, terlebih khusus anak kekasih kami Denny yang akan masuk di dalam pernikahan yang kudus. Itu sebabnya kekuatan kesehatan terus dia alami. Dalam mara bahaya apapun yang coba menimpa kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami ditudungi dengan kuasa-Mu Bapa. Kami aman bersama dengan Tuhan sampai pada selesainya acara sebentar. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertai perjalanan kami sampai di calon pengantin perempuan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Sempurnakanlah apa yang kami sudah lakukan saat ini Tuhan. Kami akan mengadakan perjalanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lonceng cinta bergema, mengalun irama surga. Cinta kita dua hati yang berbeda mengikat satu jiwa sampai akhir satu masa tiba. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Dan menuju ke gereja, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan akan menjaga sepanjang hari dalam kegiatan kita acara pesta pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan syukur kepada nyatakan bagi rumpun keluarga yang boleh bersukacita saat ini, sehingga kami boleh merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan boleh izinkan dua kekasih ini boleh bertemu sehingga mereka boleh masuk dalam pernikahan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan menuju ke gereja untuk masuk di dalam ibadah pemberkatan, kami minta kepada Tuhan, mari Engkau pimpin dalam setiap perjalanan acara ini. Dari awal hingga akhirnya, semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami aman bersama dengan Tuhan.
sehingga sampai selesainya acara semuanya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Inilah menjadi doa syukur kami kepadamu Bapa. Kami akan siap mengadakan perjalanan menuju ke gereja di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kini saat yang terindah kita berdua, Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupan kita berdua bersandar kepada-Nya. Yang sudah ada di dalam gereja, kami mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai untuk masuk di ruangan ibadah ini, dan kita akan beribadah bersama-sama. Itu memasuki ruangan ibadah. Dipersilakan masuk. Bukankah hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan? Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, kasih Yesus menarik dalam seperti sungai yang tak pernah tetap berdiri di situ, dan mempelai wanita mengikutinya di tempat yang telah disediakan. Bisa dibantu langkah dari mempelai wanita dan disusul oleh keluar orang tua dari mempelai pria di tempat yang telah disediakan. Ya, dibantu dulu mempelai wanitanya untuk Bapak bagian kanan, paling kanan. Bapak bagian paling kanan. Puji Tuhan, kepada kita dipersilakan duduk semuanya. Tanggal 12 Februari tahun 2021, di mana Allah telah melakukan sesuatu yang indah bagi kedua keluarga kita yang kita tahu bersama, mempelai pria dari Sulawesi Utara dan mempelai wanita dari Sulawesi Tengah. Itu sebabnya hari ini kita ada di ruangan ini untuk masuk dalam ibadah pemberkatan nikah atau penugahan nikah dari kedua kekasih ini. Itu sebabnya sebagai gembala
Kami mengajak semua yang telah ada dalam ruangan ibadah ini untuk berdiri kembali. Kita masuk dalam ibadah kita di siang hari ini dengan satu pujian, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kita berdiri semua, kita masuk dalam ibadah kita di siang hari ini. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa, tidak tinggalkan perbuatan tangan Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang kasih Yesus, kasih Yesus mengalir. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan mengalir kepada kami semua, lebih khusus kepada kedua kekasih yang akan ditentukan dalam nikah yang kudus. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus, kasih Yesus mengalir. Saya mengundang Kepala GPDI kami asih membantu buka ibadah ini di dalam doa. Haleluya. Oh, kasih Yesus memberat. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus memberat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu ku merasa Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Hari yang sangat diberkati pada hari ini, saat kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Karena oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, menghirup udara yang segar. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial bagi keluarga yang bersuka cita pada hari ini, dalam rangka akan menyaksikan di mana kedua anak kekasih mereka akan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada hari ini, dan akan terus menguatkan mereka supaya dalam perjalanan rumah tangga mereka ke depan semakin diberkati oleh Tuhan. Acara ibadah pemberkatan nikah pada hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah pemberkatan nikah pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang. Kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dan luar biasa, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Sampai saat ini kita berbahagia bersama dengan keluarga kedua mempelai pada saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, semua karena kebajikan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang semua sidang jemaat, kita bangkit berdiri kembali. Kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan
angkat satu pujian, sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kita percaya kebahagiaan bersama kedua mempelai saat ini, waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan hari ini dalam sukacita keluarga kedua belah pihak, di mana anak kekasih mereka telah ada di depan kami umat-Mu dalam acara peneguhan nikah. Kami bersyukur semua baik yang Tuhan telah nyatakan hari ini, dan tiba saatnya kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah ada di dalam pengurapan Allah kami yang ada hari ini, dan terlebih hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan setiap kebenaran firman Allah. Biarlah diberkati oleh Tuhan acara pada hari ini. Kami siap terima kebenaran firman Allah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Saudara, hari ini adalah hari yang terbaik sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan. Memang ini terbaik buat saudara kita Dedi dan saudari kita Deliana. Ya, cukup lama mereka untuk saling mengenal, cukup lama mereka untuk bergumul, cocok atau tidak. Tapi ini adalah hari yang terbaik di mana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Mari kita membaca kebenaran firman Allah untuk menjadi landasan dari pemberkatan dan peneguhan nikah dari kedua kekasih yang sementara menjadi raja sehari di hari ini. Dan kita menyaksikannya mereka berbahagia. Tapi pasti dalam suasana pemberkatan ini ada deg-degnya. Tapi yang saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka berdua. Haleluya. Mari kita membuka kebenaran firman Allah dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Katakan dalam firman Allah demikian,
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, kita tahu bersama dalam pasal ini atau Yohanes pasal 2 ini menceritakan sebuah peristiwa indah yang pernah terjadi di satu daerah atau tempat yang namanya Kana. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sama dengan hari ini, adalah peristiwa perkawinan. Bisa membuat mereka menjadi malu karena ternyata ada yang kurang. Tapi saudara, ketika Yesus hadir dalam peristiwa perkawinan itu, sebenarnya kedua belah pihak akan malu. Tapi karena ada kehadiran Yesus di sana, Yesus tidak membiarkan mereka menjadi malu. Artinya apa? Dalam setiap perkawinan Kristen, jika dihadiri oleh Yesus Kristus, pasti ada pertolongan di sana. Yang rindu saya mau beritakan di siang hari ini, supaya saudara kita Dedi, saudari kita Deliana, dalam rumah tangga mereka ke depan, mereka mengalami penyertaan Tuhan, sebab Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi supaya Yesus ada, tentunya seperti ayat 2 ini berkata, undanglah dia. Nah, sekarang yang orang mau belajar bersama, bagaimana cara kita untuk mengundang Tuhan atau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita bersama. Saudara, untuk menghadirkan Yesus yang adalah Tuhan itu, kita harus mengundangnya, kita harus mempersilahkan dia masuk untuk tinggal bersama-sama di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sebab tanpa dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan hidup kita akan tidak berarti atau tidak berguna. Jadi saudara, mari terang undang Tuhan dalam hidup kita. 15 ayat yang kelima, tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, dan tanpa Yesus kita tidak akan berbuah. Saudara, ada pujian lama dari gereja kita. Pujian itu berkata begini, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Saudara, saya kenal Dedi. Dia adalah seorang anak muda pekerja keras. Dan dia berhasil dengan pekerjaannya, saudara. Walaupun pekerjaannya itu terbilang pekerjaan yang sederhana. Tapi saya pernah tanya, Dek, kalau kamu full waktu bekerja itu, kamu dapat berkat berapa? Dia panggil saya kakak. Kak, bisa bersihnya 1.300.000 seminggu. Oh, jadi kalau dia 4 minggu 1 bulan dia kerja dengan benar, ya lumayan lah. Dan saya juga mengenal, dan saudara juga mengenal, orang-orang sini mengenal bahwa Deliana juga pekerja keras dengan karirnya. Kerja keras kita, saya mau beritakan siang ini, jika tanpa Yesus hadir, semuanya itu akan sia-sia. Kitab Wahyu berkata pasal 3 dalam cerita jemaat Laodikia. Jemaat itu adalah orang-orang yang kaya secara finansial, orang-orang yang berhasil secara jasmani. Tapi Tuhan bilang, kamu melarat, kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta. Sebenarnya apa yang kurang dengan orang-orang yang kaya secara jasmani? Tidak ada. Tapi
Tadi Yesus bilang, kamu melarat, kamu telanjang, kamu buta, kamu miskin. Apa yang disebut telanjang? Apa yang disebut miskin? Apa yang disebut buta? Hal-hal yang rohani. Engkau terbuka mata rohani. Engkau tidak telanjang. Engkau tidak miskin. Tapi memang engkau benar-benar diberkati. Bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani. Keluargamu, rumah tanggamu, kehidupanmu diberkati secara rohani. Jadi hadirkan Yesus, saudara. Peristiwa di Kana kita sudah baca tadi. Saya sengaja mengambil ayat pokoknya, berkata apa? Mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya hadir di perkawinan itu. Jadi mari taruh Yesus dalam hidup rumah tangga. Orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang melarat miskin. Apa kata Yesus? Aku akan memuntahkan kamu. Saudara, tentu kita tidak mau dalam rumah tangga kita, dalam hidup berumah tangga, Yesus seolah-olah jijik dan memuntahkan kita. Itu sebabnya himbauan firman Allah di hari ini, hadirkanlah Yesus di dalam hidup saya dan saudara, supaya hidup kita penuh dengan arti di hadapan Tuhan. Susah untuk bergumul tentang apa yang mereka harus makan, minum, pakai, karena Tuhan telah menaruh dasar yang kuat, ya, bagi Dediana, bagi kekasih Dedi, menjadi pribadi-pribadi pekerja-pekerja yang ulet, yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati saudara berdua. Pasti terjadi mujizat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan mau tetap menghadirkan Tuhan. Kenapa harus menghadirkan Tuhan? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, supaya saya dan saudara boleh memiliki pikiran dan jiwa yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada firman, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, perhatikan, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Allah, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau ada firman, pasti ada kemuliaan, pasti ada hormat pada Tuhan. Kalau ada firman, pasti ada api yang menyala di setiap pagi. Dalam perjanjian lama dikatakan apa? Api itu tidak boleh padam. Tiap-tiap hari kau isi kayu, jangan sampai padam. Kayu itu jangan sampai habis, isi terus. Itu bicara tentang pujian dan penyembahan. Awali hari-hari rumah tanggamu, Dedi dan Deliana, untuk duduk di kaki Tuhan. Beberapa hari lalu saya bercanda gurau dengan kalian. Kalian saya tahu ada doi. Beli gitar, Dedi Peter main gitar, duduk jam 5 subuh di rumahmu nanti, naikkan syukur pada Allah. Dan itu akan memberkatimu, dan itu akan menolongmu. Jadi kalau masa muda tak bangun jam 8 baru berdoa, memang tidak salah. Tapi alangkah lebih baik sebelum fajar keluar, engkau telah memulai dengan penyembahan di hadapan Allah. Pasal 5 ayat 27 tentang suami istri, baca di rumah. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Baku-baku sayang dalam rumah tangga, baku-baku cinta, baku-baku hormat dalam rumah tangga.
Itu yang Alkitab ajar untuk orang semua. Kebenaran firman Allah yang dapat saya bagikan sebagai dasar dari pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus di hari ini. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada pertanyaan kepada kedua mempelai. Itu sebabnya untuk masuk pada sesi ini saya mengajak kedua mempelai untuk berdiri. Pertanyaan kepada mempelai pria. Saudara Dedi Rinto Pangke, maukah saudara menerima wanita ini, yaitu saudari Deliana Bondan, sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan? Jadi ini dijodohkan Tuhan. Kalau ada yang lain-lain di luar itu dari setan ini. Sekali lagi, Deliana Bondan, istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja sebagai istri selama saudara berdua hidup di dunia ini? Apakah jawabmu, Dedi? Ya, saya mau. Dapat dengar yang di luar sana? Ya, saya mau. Apakah jawabmu, Dedi? Ya, saya siap. Ya, saya mau, saya siap, Pak. Orang semua jadi saksi hidup hari ini. Tuhan Yesus saksi yang paling sempurna. Kita akan mendengarkan jawaban dari mempelai wanita. Baik, dipindahkan kepada mempelai wanita. Deliana Bondan, maukah saudari menerima pria ini, yaitu saudara Dedi Rinto Pangke, sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja sebagai suami selama saudara berdua hidup di dunia ini? Apakah jawabmu, Deliana? Ya, saya mau. Dapat dengar di sana? Oh, yang di luar belum. Coba kasih kuat Tuhan. Ya, saya mau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita telah mendengarkan jawaban mereka atas mereka mau saling menghormati dan memelihara dengan baik satu dengan yang lain. Kita akan mendengarkan janji kesetiaan dari kedua mempelai dengan begitu khusyuknya. Jadi lewat jabat tangan itu Dedi ngan ada perasa di jantung itu, lambat dia bergerak atau cepat. Saudara, dorang dijanji beberapa jemaat saudara yang kami layani dalam pernikahan, kita bilang apa itu janji, supaya waktu baku marah kong dia menyanyi, pulangkan saja. Oh bilang jangan, tolong berjanji bukan baku pulang. Janji kesetiaan dari mempelai pria terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap gembala, terhadap jemaat, terlebih terhadap Tuhan. Kepada Dedi Pangke dipersilakan untuk menyebutkan janji kesetiaannya. Saya, Dedi Rinto Pangke, mengambil engkau
Deliana Kondan sebagai istri saya mengasihi dan mengampuni sampai maut memisahkan kita. Amin. Menurut firman Tuhan. Amin. Ini janjiku. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, luar biasa. Dia sebut ini bukan dengan nepentako, tapi dia sebut ini dengan air mata. Haleluya. Nilai air mata itu berharga, memenuhi kirbat Allah dan akan meluber keluar menjadi mujizat dan pertolongan untuk Dedi dan Deliana. Puji Tuhan, baiknya dikembalikan kepada wanita, lalu pegang erat tangan si Dedi Deliana. Rasakan denyut jantungnya itu kira-kira macam stroke 1500 watt. Haleluya. Kita akan dengar janji kesetiaan yang diucapkan oleh Deliana untuk Dedi, untuk orang tua, untuk jemaat, untuk kepala, terlebih untuk Tuhan. Kepada Deliana dipersilakan. Saya Deliana Kondan menerima engkau, Dedi Rinto Pangke, menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari semua beri tepuk tangan bagi kemuliaan Allah, bagi janji suci. Ini dorong beijab kabul, saudara, kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kedua mempelai dipersilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing kembali. Doa peneguhan. Tetapi sebelum kami gembala melaksanakan tugas yang suci ini, tugas yang penuh dengan nilai tertinggi, maha tinggi di hadapan Allah, kita meminta kekudusan kuasa Roh Kudus. Gembala minta kekudusan, kedua mempelai minta kekudusan, sebab kekudusan itu adalah kelayakan di hadapan Tuhan. Dedi dan Deliana bukanlah anak yang sempurna di depan orang tua. Demikian juga Deliana dan Dedi, papa mamamu bukanlah pribadi yang sempurna. Mungkin ada salah-salah pengertian selama ini. Itu orang tua untuk menolong perjalanan pernikahan kita ke depan. Sebagai orang tua dengan baik, engkau punya tangan itu diurapi dan diberkati oleh Allah. Letakkanlah tanganmu atasnya. Ucapkanlah berkat bagi mereka, seperti Bapak Abraham memberkati anak-anak cucunya dalam sejarah Alkitab. Apa yang engkau ucapkan ketika engkau melepaskan berkat, pertolongan, mujizat bagi anakmu yang akan menjadi rumah tangga Kristen yang baru, maka mereka akan ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa munafik untuk meletakkan tangan, sebab Allah sumbernya berkat. Dia tahu apa isi hatimu yang engkau bicara dalam batinmu yang paling dalam. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, kedua kekasih Deliana dan Dedi mendekatlah pada papa mamamu
sujudlah di hadapan mereka, mintalah berkat atas mereka. Boleh bantu pengantin wanitanya punya itu. Tak tersembunyi kuasa Allah, puji. Kalaulah juga tangannya terbukalah, tangannya terbuka penuh rumah tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, tangannya terbukalah, berjubahlah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbukalah, tangannya terbukalah. Mari semua hadirin berdiri menunggulah. Terima kasih. Tak sanggup kuasa. Tangannya terbuka, wajahmu di hadapanmu. Yang hari ini engkau beri otoritas dan mandat ilahi untuk mempersatukan mereka menjadi suami istri, menjadi keluarga Kristen yang diberkati oleh Allah. Haleluya. Dalam pembalaan Tuhan, kami banyak kekurangan, tapi mereka adalah domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Tapi mereka adalah jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dilayani. Apabila setiap penempatan tangan hamba, taruh kuasa, taruh mujizat, taruh pertolongan, taruh tanda heran. Haleluya, haleluya. Hamba akan kerjakan tugas yang mulia ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Meja yang telah dipersiapkan yang dibantu dan mengambil sikap atau posisi berlutut di tempat yang telah disediakan. Kedua kekasih ini bantu mereka di dalam doa. Kita nyanyi kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, supaya Tuhan menyelamatkan bahtera rumah tangga mereka. Tuhan, haleluya, kasih kasihnya Yesus, kasih yang sempurna, kasih Tuhan. Lihat hati mereka, lihat jiwa mereka, lihat perasaan mereka sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu.
yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami memerlukan kedua tangan-Mu. Tangan kanan-Mu adalah keselamatan, tangan kiri-Mu adalah kehormatan, kemuliaan, kejayaan. Tuhan, kami butuh kedua tangan Tuhan. Hamba ada di hadapan jemaat, hamba ada khusus di hadapan kedua mempelai yang hari ini mereka sepakat minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatukan mereka, menjadikan mereka suami istri dan keluarga Kristen yang diberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kuduskan kedua mempelai, baik pria maupun wanita. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, supaya layak minta berkat Tuhan, layak minta kuasa Tuhan, layak minta pengurapan Tuhan. Berkati kedua tangan hamba-Mu Tuhan. Taruh berkat yang besar kepada kedua kekasih ini. Di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan, pada hari ini tanggal 12 Februari 2021, saya sebagai gembala meneguhkan pernikahan saudara berdua antara Dedi Rinto Pangkei dengan saudari Deliana Pondan menjadi suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan bimbingan serta pertolongan Roh Kudus melimpah menyertai pernikahanmu dari sekarang sampai Maranatha. Hanya maut yang dapat memisahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai gembala mendeklarasikan bahwa saudara kekasih berdua ini sah menjadi suami istri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdiri. Selamat. Ya, tak boleh pegang hidung, nanti cuci tangan. Gembala ucapkan selamat. Nah, saudaraku, kita masih ada beberapa tahap lagi untuk kita mengikuti sesudah mendoakan kekasih ini menjadi keluarga Kristen yang sah di hadapan Tuhan. Kita akan masuk pada pemasangan cincin. Dedi dan Deliana kembali berhadapan. Cincin ini bulat. Pandai sekali orang yang babeking. Kondorang pilih dari logam yang bernilai mahal. Ini apa? Perunggu atau emas? Emas ya? Oh, emas. Emas itu nilai logam paling tinggi dari segala nilai logam, saudaraku. Ya. Dan dorang beking itu cincin bulat kong bagus. Nggak ada pelia DP sambungan. DP arti dorang pe hati bulat baku sayang. Nggak ada akhir. Nanti cuma Tuhan yang kasih berakhir. Sampai tua, sampai kedatangan Tuhan, dorang akan terus menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat dan menyaksikan mempelai pria akan mengambil cincin yang telah mereka persiapkan dengan baik dan akan memasang dengan hati nurani yang suci kepada pasangannya. Kepada mempelai pria dipersilakan. Jangan salah ambil, longgar kalau mana salah ambil. Kita akan dengarkan sambil memegang tangan kanan. Perhatikan, yang kasih masuk di ibu jari
Mana DP tanpa sudah belajar dorang untuk di mana tempat yang paling pas. Haleluya. Tentunya kita akan mendengarkan ucapan-ucapan romantisnya ketika dia memasang cincin ini, cincin tanda kepemilikan. Metrai Deliana, so ada yang punya, yang ada orang naksir, oh kasihan, so ada yang punya. Silakan Deli, silakan kepada Dedi Pangke. Dengan cincin ini saya mengambil engkau sebagai istri saya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Coba ulang, kasih kuat sedikit. Tidak pakai mic dong, supaya melingking sedikit. Dengan cincin ini saya mengambil engkau sebagai istri saya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. amin. Pasang dengan bagus, pelan-pelan. Boleh cek orang ini. Pelan-pelan. Puji Tuhan. Ya. Sebaliknya kita akan menyaksikan mempelai wanita akan memasang cincin tanda kepemilikan kepada Dedi Pangke, tanda cinta yang suci tulus. Kepada kekasih Deliana dipersilakan. Dengan cincin ini saya menerima engkau menjadi suami saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang kalau S2 lurus dia berucap. Haleluya. Tuhan memberkati kalian berdua. Jangan dulu, kita mau ke atas dulu supaya tidak terlalu kena dengan kamera-kamera. Haleluya. Ya, pertanda kerudung itu pertanda dia memang terbaik bagimu. Jadi sudah didoakan, sudah pasang tanda kasih, berarti sudah jadi milik pribadi. Tapi kerudungnya masih ada. Berarti kalau masih ada tanda kerudung, walaupun sudah jadi milik, belum boleh yang selanjutnya. Jadi supaya boleh di hadapan papa mama, di hadapan gembala, tapi di hadapan Tuhan, mana mesti buka ini tanda kepemilikan ini. Coba kita orang mulia DP cara buka kerudung ini, kerudung nikah yang kudus ini, yang penuh arti di hadapan Tuhan. Pelan-pelan Pak. Aduh. Dedi, tahan begitu tuh tangan dulu Dedi, macam tadi. Kok nggak nama ngadakan mari Dedi? Tamu tanya, nggak tukar orang ini? Nyada? Hah? Karena biasa di Mekap agak lain. Nyanda toh? Bilang dulu nyanda Oh nyanda kata. Puji Tuhan. Nah karena tidak tertukar orang melihat tuh, saksikan tuh ciuman kudus dari Dedi mau mendarat pada Deliana. Haleluya. Dia mau pakai tenaga luar atau tenaga dalam Tuhan tahu. Tapi yang pasti dengan rohani, dengan sayang, dengan dasar kasih agape, mengasihi istri dan kepada suami juga demikian. Saya melihat, kami semua ingin lihat Dedi mencium tanda cium kudus kepada istrinya. Dipersilakan. Baik-baik itu penting coy. Asik, tahan dulu, tahan. Aduh, memang ya sudah, oke. Kita dapat lihat 15 gambar mulai ada tek. Tapi kan tidak adil kalau cuma Dedi. Orang mesti lihat respon romantis kembali dari kekasih Deliana terhadap suami yang telah diberikan Tuhan baginya. Ini yang dia tunggu. Pribadi ini ternyata DP kekasih. Kalau Deliana kan tulangnya. Puji Tuhan kepada Deliana kami persilakan. Ya, pelan-pelan Deliana, baik-baik ya Tuhan. Ya, Dedi jangan bikin siksa istri. Amin. Tahan ulang. Baru satu kali
Haleluya. Tuhan memberkati dan kembali ke tempat duduk dengan posisi bertukar. Jadi yang tadi bertukar. Jadi mengandung nilai-nilai rohani yang sangat dalam. Dulu Deliana dan Dedi, ya walaupun sudah setengah 12, tidak lama lagi kita berakhir. Jadi Dedi, jadi Deliana, ini sebuah simbol dan gambaran. Walaupun papa dan mama jahat-jahat, busuk-busuk, itu adalah orang tua. Walaupun mungkin perasaanmu berkata, papa terlalu atau mama keterlaluan, tapi dia adalah orang tua. Salah satu arti dari pertukaran tempat duduk. Orang tuanya Deliana hari ini menjadi orang tuanya Dedi. Dengar baik-baik itu, Dedi. Menjadi orang tuanya Deliana. Ke depan ada hal-hal yang kurang sepaham, boleh lapor gembala, tapi kasih tahu juga sama papa mantu atau mama mantu. Itu orang tua punya wejangan, orang tua punya nasihat, orang tua doa restu. Tuhan memberkati kita semua. Surat pernikahan atau akte pernikahan kedua kekasih. Tapi saya minta maaf kepada mempelai, karena pastori baru pindah sana pindah sini, kita lupa taruh cap di mana. Jadi sudah ditandatangan oleh gembala saya sendiri, tapi stempel gereja belum tercap. Nanti ke belakang tidak apa-apa. Jadi nanti jangan sampai dia dibilang ini gembala enggak cap akan orang punya. Maaf, kita salah taruh cap, ada cari-cari belum dapat. Ya, di foto baik-baik kepada Dedi Rinto Pangke. Ya, bisa, jangan salah nama di sini. Kasih besar-besar, jangan tutup pore. Ya, puji Tuhan, Dedi telah bertanda tangan Deliana. Oke, sekarang sebagai gembala saya menyerahkan surat pernikahan ini atas nama Gembala GPDI Anugrah Kawende, yang kegiatan pemberkatan nikahnya meminjam gereja GPDI Jemaat Buka Bakung Kamiasi. Sebagai gembala saya serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada keluarga baru. Tuhan memberkati. Ya, berhadapan ke sana, pegang berdua, nanti orang lihat, pong kamera mau foto, mau diabadikan. Oke, siap? Cincin tunjukkan kepada jemaat yang hadir. Tanda kekasih ini suami istri. Oke. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah itu saya juga
Haleluya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan, khususnya di hari yang berbahagia ini, untuk kedua rumpun keluarga, kami boleh sama-sama menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau begitu luar biasa telah menyertai, oh Tuhan, jalannya, oh Tuhan, ibadah pemberkatan nikah pada saat sekarang ini. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah berlaku bagi keluarga, rumpun keluarga, baik oh Tuhan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga saat sekarang ini kami boleh melihat wajah-wajah mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh oh Tuhan kebahagiaan oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar, landasan daripada oh Tuhan nikah yang telah dibentuk pada hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu mereka senantiasa serahkan, libatkan Engkau dalam berbagai perkara apapun yang mereka hadapi, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan boleh nyata terjadi dalam nikah rumah tangga mereka. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, sebab kami yakin dan percaya apa yang kami miliki itu berasal daripada-Mu, dan kami kembalikan untuk hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami persembahkan kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih, silakan duduk kembali. Persiapkan persembahan kita dengan sukacita. Hadiah gunung batuku, hadiah kota Betlehemku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada Dia gunung batuku, ada Dia kota Betlehemku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi sebagai gembala mengucapkan selamat berbahagia buat saudara Dedi dan saudari Deliana yang telah menjadi keluarga Kristen dimulai dari hari ini. Kepada kedua orang tua juga kami gembala menyampaikan selamat, dan Tuhan mengembalikan berkat bagi kita sekalian. Mari berdiri, tamatkan ibadah ini di dalam doa. Hanya Dia gunung batu, oh hanya Dia kota Betlehemku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Keteguhan rumah tangga baru ini hanya ada di dalam nama Yesus, tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Keteguhan orang tua kedua belah pihak hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keteguhan untuk kami semua jemaat yang hadir juga sama, berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kami diselubungi dengan kemuliaan Bapa. Biarlah kami tetap berdiri di atas pengajaran yang murni, yang suci, yaitu firman, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami memiliki mahkota kemuliaan, sehingga Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami seperti mempelai wanita yang indah, yang cantik, yang sempurna, cemerlang, tanpa cacat celah, siap untuk menyongsong mempelai surga, yaitu Yesus Kristus. Baik, luar biasa. Kami berdoa, berkati keluarga gembala di sini, jemaat Bunga Bakung, dan jemaat yang telah memperbincangkan gedung gereja ini untuk dipakai dalam ibadah pemberkatan nikah pada siang ini. Diberkati semua kedua belah pihak yang hadir, semua jemaat yang hadir. Acara catatan sipil, acara resepsi selanjutnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan, acara pesta ini Engkau pagari. Pagari dengan darah-Mu yang kudus.
pagari dengan urapan Roh Kudus. Biar namamu dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan, semua yang terlibat dalam pesta, jaga hati mereka supaya pesta ini bernilai di hadapan Tuhan, bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, pagar kami semua rapat-rapat, jangan angkat pagarmu supaya iblis tidak dapat menggerogoti hidup kami. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan. Saudara-saudaraku, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Bawa pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dan perhatian dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan mujizat dan heran oleh karya Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tetaplah setia di dalam Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah pemberkatan nikah ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.